Ruben Amorim bikin kejutan gila. Manchester United siap bajak Emiliano Martinez dari Aston Villa demi rebut kembali kejayaan Old Trafford. Tak ada yang menyangka MU kini mengincar sang juara dunia Argentina. Amorim ingin menjadikan Martinez sebagai pondasi baru pertahanan setan merah. Old Trafford akan meledak. Manchester United wajib datangkan Kylian Mbappe. Statistiknya bukan main. 8 gol dan 1 assist dalam 7 laga bukan angka biasa. Mbappe adalah sosok yang bisa mengubah wajah setan merah dalam semalam. Tidak dipecat meski hasil buruk. Ruben Amorim justru dapat jaminan 3 tahun dari Jim Ratcliffe. Keputusan ini bikin banyak pihak terkejut. United memilih kesabaran daripada panik, sesuatu yang jarang terjadi di dunia sepak bola modern. Harry Maguire harus rela potong gaji besar demi bertahan di Manchester United. Fans tak percaya keputusan ini benar-benar terjadi. Bek berusia 32 tahun itu kini dihadapkan pada pilihan sulit antara loyalitas dan uang besar. Masa depannya di Old Trafford menjadi topik panas yang memecah opini fans. Bruno Fernandes rela dijual Manchester United demi masa depan klub. Tak disangka, sang kapten justru setuju tinggalkan Old Trafford. Kapten yang selama ini menjadi roh permainan setan merah kini siap angkat kaki demi proyek baru Amorim. Keputusan mengejutkan ini bikin fans Manchester United terbelah antara bangga atau kecewa berat. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Ruben Amorim bikin kejutan gila. Manchester United siap bajak Emiliano Martinez dari Aston Villa demi rebut kembali kejayaan Old Trafford. Tak ada yang menyangka MU kini mengincar sang juara dunia Argentina. Amorim ingin menjadikan Martinez sebagai pondasi baru pertahanan setan merah. Manchester United kembali membuat kejutan besar jelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Klub raksasa Premier League itu kini tengah membidik Emiliano Martinez, kiper utama Aston Villa yang dikenal dengan refleks tajam dan mental juara luar biasa. Pelatih Ruben Amorim secara pribadi menempatkan nama Martinez sebagai target utama untuk memperkuat sektor penjaga gawang pada Januari mendatang. Ia menilai pengalaman dan kepemimpinan sang juara dunia Argentina bisa menjadi kunci untuk menata ulang stabilitas lini belakang setan merah. Ketertarikan Manchester United terhadap Martinez sejatinya bukan hal baru. Pada bursa transfer musim panas lalu, nama sang kiper sudah sempat dipertimbangkan. Namun saat itu, Amorim dan manajemen memilih memberi kepercayaan penuh kepada Senne Lammens sebagai kiper utama. Kini, setelah beberapa hasil kurang konsisten, Amorim tampaknya ingin menghadirkan sosok yang lebih berpengalaman, bermental baja, dan mampu menjadi pesaing sekaligus mentor di posisi penjaga gawang. Performa Emiliano Martinez musim ini memang tak terbantahkan. Bersama Aston Villa di bawah arahan Unai Emery, ia tampil dengan ketenangan luar biasa dan berulang kali menjadi penyelamat timnya baik di Premier League maupun Liga Champions. Tak heran jika Emery tanpa ragu menyebut Martinez sebagai kiper terbaik di dunia, serta menegaskan betapa pentingnya sang pemain dalam sistem permainannya. Rumor ketertarikan Manchester United ini tentu membuat kubu Aston Villa waspada. Menurut laporan, Unai Emery dikabarkan kecewa berat mendengar kabar tersebut. Wajar saja, karena Martinez adalah pilar utama Villa yang tengah berjuang menjaga posisi di papan atas klasemen. Kehilangan sang kiper jelas akan menjadi pukulan besar bagi keseimbangan.
Bagi Amorim, transfer Martinez bukan sekadar mencari kiper baru, melainkan membangun pondasi kuat untuk masa depan Manchester United. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Martinez akan menjadi rekrutan pertama Amorim di posisi penjaga gawang sejak menukangi MU. Selain menambah kekuatan di bawah Mistar, kehadirannya diyakini mampu membawa aura pemenang dan meningkatkan mental para pemain muda di ruang ganti. Kini, sorotan publik mengarah penuh pada Emiliano Martinez. Dengan statusnya sebagai juara dunia bersama Argentina dan performanya konsisten di Premier League, langkah berikutnya sang kiper akan menjadi cerita besar di bursa transfer musim ini. Apakah ia akan tetap bertahan di Villa Park bersama Emery atau memilih tantangan baru di Old Trafford bersama Ruben Amorim? Bagaimana menurut kamu? Apakah Emiliano Martinez layak menjadi kiper utama Manchester United berikutnya? Atau sebaiknya tetap bertahan di Aston Villa yang telah membesarkannya? Old Trafford akan meledak. Manchester United wajib datangkan Kylian Mbappe. Statistiknya bukan main. 8 gol dan 1 assist dalam 7 laga bukan angka biasa. Mbappe adalah sosok yang bisa mengubah wajah setan merah dalam semalam. Manchester United kini berada di titik krusial untuk memperbaiki kualitas lini depan mereka. Setelah beberapa musim tampil tidak konsisten, kebutuhan akan sosok bintang kelas dunia terasa semakin mendesak. Dan siapa lagi yang lebih layak menjadi solusi selain Kylian Mbappe? Bintang asal Prancis itu kembali menjadi nama utama dalam daftar incaran setan merah. Melihat statistik luar biasa yang ia torehkan musim ini, rasanya sulit bagi Manchester United untuk berpaling. Selama musim 2025-2026 bersama Real Madrid, Mbappe tampil seperti mesin gol yang tak terbendung. Ia sudah mencatat 8 gol dan 1 assist hanya dalam 7 pertandingan La Liga. Berarti rata-rata lebih dari 1 kontribusi gol di setiap laga. Dengan efisiensi luar biasa, Mbappe mencetak 1,14 gol per pertandingan, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di Eropa saat ini. Namun kehebatan Mbappe tidak berhenti pada urusan mencetak gol. Berdasarkan data statistik, ia melepaskan rata-rata 4,2 tembakan per laga dengan tingkat akurasi mencapai 62%, serta 2 umpan kunci di setiap pertandingan. Angka ini membuktikan bahwa kontribusinya tidak hanya sebagai finisher, tetapi juga kreator peluang bagi rekan setimnya. Kemampuan individu Mbappe dalam duel 1 lawan 1 juga menjadi aset yang sangat berharga. Musim ini, tingkat keberhasilan driblenya mencapai lebih dari 60%, memperlihatkan betapa sulitnya menghentikan pemain yang punya kombinasi kecepatan, teknik, dan kelincahan ini. Ia bukan sekedar cepat, tapi juga cerdas dalam membaca ruang dan menciptakan peluang berbahaya. Bagi Manchester United, kehadiran pemain seperti Mbappe bisa mengubah segalanya. Pelatih Ruben Amorim membutuhkan sosok penyerang eksplosif yang bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi bersama Real Madrid dan tim nasional Prancis, Mbappe memiliki mental juara yang bisa menular ke para pemain muda United. Ia bukan hanya calon bintang, tapi juga pemimpin alami di lini depan. Dari sisi finansial dan citra klub, transfer Mbappe juga akan menjadi gebrakan besar. Kehadirannya diyakini akan menaikkan nilai komersial Manchester United secara signifikan, menarik sponsor baru, dan membangkitkan kembali aura kejayaan Old Trafford. Lebih dari sekedar pembelian pemain, kedatangannya akan menjadi pesan tegas bahwa United benar-benar kembali serius bersaing di Eropa. Memang biaya transfer dan gaji Mbappe dipastikan tak murah. Namun jika melihat dampak yang bisa ia berikan baik di atas lapangan maupun di luar, investasi ini tampak sangat masuk akal.
Statistiknya berbicara lantang, Kylian Mbappe bukan sekedar rekrutan mewah, melainkan kebutuhan strategis bagi Manchester United untuk kembali berkuasa di Inggris dan Eropa. Bagaimana menurut kamu, Red Devils fans? Apakah Manchester United harus all out untuk mendatangkan Mbappe atau sebaiknya mencari opsi lain yang lebih realistis? Tidak dipecat meski hasil buruk. Ruben Amorim justru dapat jaminan 3 tahun dari Jim Ratcliffe. Keputusan ini bikin banyak pihak terkejut. United memilih kesabaran daripada panik, sesuatu yang jarang terjadi di dunia sepak bola modern. Ruben Amorim kini bisa sedikit bernafas lega. Pelatih muda asal Portugal itu mendapatkan kepercayaan penuh dari jajaran petinggi Manchester United untuk memimpin proyek besar membangkitkan kejayaan klub. Jim Ratcliffe, pemilik minoritas Manchester United melalui Ineos, menegaskan bahwa Amorim akan diberikan waktu 3 tahun untuk membuktikan kemampuannya. Menurut Ratcliffe, proyek jangka panjang jauh lebih penting daripada sekadar hasil instan, dan ia yakin Amorim adalah sosok yang tepat untuk memimpin transformasi besar di Old Trafford. Sejak ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada November tahun lalu, Amorim memang masih berada dalam tahap adaptasi. Dalam 50 pertandingan yang sudah dijalani, ia mencatat 19 kemenangan, sementara musim ini baru membawa United meraih 3 kemenangan dari 8 laga. Meski hasil tersebut belum sesuai harapan, Ratcliffe menilai performa Amorim tetap berada di jalur yang benar. Fokus utama sang pelatih saat ini adalah membangun struktur permainan yang stabil, efisien, dan sesuai dengan filosofi modern yang ia bawa dari Portugal. Saat ini, Manchester United masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris, posisi yang jelas jauh dari ekspektasi publik Old Trafford. Namun Amorim menegaskan bahwa membangun tim kompetitif bukanlah proses instan. Ia lebih memilih fokus memperkuat mentalitas juang pemain, menanamkan gaya bermain berbasis penguasaan bola, serta membangun kedisiplinan taktik yang konsisten di setiap pertandingan. Jim Ratcliffe sendiri mengakui bahwa kesabaran adalah kunci dalam proyek besar ini. Ia menilai perubahan besar tidak hanya harus terjadi di lapangan, tetapi juga dalam manajemen klub, strategi rekrutmen, dan sistem pengelolaan tim secara menyeluruh. Ratcliffe percaya dengan waktu dan dukungan penuh, Amorim akan mampu membawa Manchester United kembali menjadi kekuatan besar di Eropa seperti pada masa kejayaan Sir Alex Ferguson. Amorim dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern dan berani mengandalkan pemain muda. Pengalamannya membangun talenta-talenta potensial di Sporting CP menjadi alasan utama Manchester United mempercayakan masa depan klub kepadanya. Meski tekanan dari fans dan media terus datang, Amorim tetap tenang dan menegaskan bahwa ia tidak akan goyah. Sejak hari pertama tiba di Carrington, ia sudah memiliki visi jelas tentang bagaimana Manchester United seharusnya bermain. Dengan dukungan penuh dari Jim Ratcliffe, Ruben Amorim kini memiliki kesempatan emas untuk menorehkan warisan penting di Old Trafford. 3 tahun ke depan akan menjadi periode paling menentukan bukan hanya bagi karir Amorim, tapi juga bagi arah baru Manchester United dalam usaha mereka kembali ke puncak kejayaan sepak bola Inggris dan Eropa. Bagaimana menurut kamu, fans Manchester United? Apakah Ruben Amorim pantas diberi waktu panjang untuk membangun proyek ambisius ini, atau seharusnya hasil cepat tetap jadi prioritas di Old Trafford? Harry Maguire harus rela potong gaji besar demi bertahan di Manchester United. Fans tak percaya keputusan ini benar-benar terjadi. Bek berusia 32 tahun itu kini dihadapkan pada pilihan sulit antara loyalitas dan uang besar.
Masa depannya di Old Trafford menjadi topik panas yang memecah opini fans. Harry Maguire kini berada di persimpangan besar dalam karirnya bersama Manchester United. Bek tengah asal Inggris itu dikabarkan harus membuat pengorbanan besar jika ingin tetap mengenakan seragam setan merah musim depan. Meski kontraknya masih berlaku hingga akhir musim ini, manajemen klub disebut belum sepenuhnya yakin untuk memperpanjang kerjasama tanpa adanya penyesuaian finansial. Menurut laporan dari Liputan 6, Manchester United siap menawarkan kontrak baru kepada Maguire, namun dengan syarat pemotongan gaji. Saat ini, sang bek merupakan salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, mencapai hampir 200.000 pound sterling per pekan. Nilai tersebut dianggap terlalu berat bagi struktur keuangan klub, apalagi mengingat usianya yang kini telah menginjak 32 tahun. Pelatih Ruben Amorim dikabarkan masih menghargai kontribusi besar Maguire dalam skuad. Amorim menilai pengalaman dan kepemimpinan mantan kapten itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas lini belakang, terutama ketika para bek muda masih beradaptasi dengan sistem permainan baru yang ia terapkan. Selain itu, Maguire juga dianggap sebagai sosok penting di ruang ganti, pemain yang mampu menjaga semangat dan kekompakan tim di tengah tekanan tinggi. Namun begitu, posisi Maguire belum sepenuhnya aman. Dua klub besar Arab Saudi, Al Nassr dan Al Ettifaq, dilaporkan siap mengajukan tawaran menggiurkan dengan gaji jauh lebih besar. Meski demikian, Maguire masih menunjukkan loyalitasnya. Ia menolak pindah karena ingin tetap bermain di Premier League dan membuktikan bahwa dirinya masih pantas bersaing di level tertinggi bersama Manchester United. Secara performa, Maguire menunjukkan peningkatan yang signifikan musim ini. Ia kembali tampil solid setelah sempat kehilangan tempat di skuad utama pada era sebelumnya. Statistiknya di lini belakang membaik dalam hal tackle sukses, duel udara, dan distribusi bola, menjadikannya pemain yang masih dipercaya Amorim untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Bagi Maguire, beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah karirnya. Apakah ia bersedia menerima pemotongan gaji demi bertahan di klub yang telah ia bela sejak 2019, atau justru memilih tantangan baru dengan kontrak bernilai besar di luar Inggris? Yang jelas, masa depan sang bek kini menjadi salah satu topik paling panas di Manchester United jelang bursa transfer musim panas. Bagaimana menurut kamu, fans Setang Merah? Apakah Harry Maguire layak dipertahankan meski dengan gaji tinggi, atau sebaiknya ia mengambil tawaran besar dari luar Inggris demi menutup karirnya dengan lebih tenang? Bruno Fernandes rela dijual Manchester United demi masa depan klub. Tak disangka, sang kapten justru setuju tinggalkan Old Trafford. Kapten yang selama ini menjadi roh permainan Setan Merah kini siap angkat kaki demi proyek baru Amorim. Keputusan mengejutkan ini bikin fans Manchester United terbelah antara bangga atau kecewa berat. Kabar mengejutkan datang dari Old Trafford. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, disebut siap meninggalkan klub setelah muncul laporan bahwa manajemen Setan Merah berencana menjualnya demi mendatangkan dua pemain baru pada bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari Liputan 6, Bruno dikabarkan telah menyetujui kemungkinan dirinya dijual sebagai bagian dari rencana besar restrukturisasi skuad yang sedang dijalankan oleh pelatih Ruben Amorim dan jajaran manajemen.
Langkah ini disebut sebagai strategi untuk membangun kembali kekuatan tim dengan lebih seimbang. Meski Bruno masih menjadi sosok vital di lini tengah United, klub menilai bahwa menjual sang kapten bisa membuka ruang finansial yang signifikan. Nilai transfernya yang diperkirakan mencapai 100 juta pound sterling diyakini cukup untuk merekrut dua pemain muda potensial yang sesuai dengan visi jangka panjang Amorim. Menariknya, Bruno Fernandes tidak menolak rencana tersebut. Gelandang asal Portugal itu disebut memahami situasi klub yang sedang bertransformasi menuju era baru dan bersedia berkorban demi kemajuan tim. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi soal masa depannya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa klub top Eropa dan tim dari Liga Arab Saudi mulai mengintai peluang untuk memboyongnya. Di lapangan, performa Bruno sejatinya masih impresif. Ia telah mencatat 5 gol dan 4 assist di semua kompetisi musim ini, menjadikannya salah satu pemain paling produktif di skuad United. Kepemimpinannya, visi permainan, dan kontribusinya di momen-momen penting membuat banyak pihak meyakini bahwa kepergiannya akan menjadi pukulan besar bagi Setan Merah. Namun, dari sisi manajemen, keputusan ini dinilai sebagai langkah berani namun perlu. Ruben Amorim dikabarkan ingin membangun tim dengan pemain yang lebih muda dan sesuai dengan filosofi permainan intensitas tinggi yang ia terapkan. Dana hasil penjualan Bruno rencananya akan digunakan untuk memperkuat dua posisi kunci, gelandang kreatif dan penyerang sayap, sektor yang dianggap masih kurang optimal musim ini. Jika keputusan ini benar-benar terwujud, maka kepergian Bruno Fernandes akan menandai berakhirnya sebuah era penting di Old Trafford. Sejak datang pada 2020, ia telah menjadi motor permainan Manchester United dan sering menjadi pahlawan di saat-saat krusial. Kini, masa depannya menggantung di ujung tanda tanya besar. Apakah ia akan tetap menjadi bagian dari proyek Amorim atau memilih menutup lembaran karirnya di Manchester dengan langkah mengejutkan? Bagaimana menurut kamu, fans Setan Merah? Apakah menjual Bruno Fernandes demi dua pemain baru adalah keputusan tepat untuk masa depan klub atau justru langkah berisiko yang bisa membuat Manchester United kehilangan jantung permainannya?